Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Ketemu lagi ya dengan pelajaran matematika sama Ibu Lela di sini. Apa kabar kamu hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat ya dan tetap semangat. Tadi bangun pagi, tidak ada yang kesiangan. Sholat subuh dilaksanakan, mandi, sarapan, bantu orang tua. Tetap harus berdoa. Baru kita mulai pelajaran. Hari ini kita masih membahas tentang perbandingan, tapi perbandingan yang kedua, tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Tapi sebelumnya, Ibu mau ingatkan yang belum menyetorkan tugas minggu lalu, tolong segera Ibu tunggu. Kemudian untuk tugas minggu lalu, kita bahas dulu. Kita bahas dulu untuk yang tugas minggu lalu. Coba kita lihat tugas minggu lalu. Ibu memberikan 5 soal latihan tentang menyederhanakan perbandingan. Coba kita lihat. Oke, masih membuka dokumen. Kalian siapkan dulu buku yang catatan minggu lalu. Kalau ada yang keliru, perbaiki ya, sehingga nanti kalian paham. Jika diberikan soal lagi seperti itu, kalian bisa paham. Oke. Sebentar ya. Oke. Sebelum perbandingan. Oke, sudah ya? Ini perbandingan bagian 2. Tadi Ibu katakan yang akan kita bahas kali ini adalah perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Tapi sebelumnya kita bahas dulu tugas minggu lalu. Tugas minggu lalu tentang menyederhanakan perbandingan. Kita lihat, kita bahas dulu soal minggu lalu. Ada 5 soal. Soal yang pertama, menyederhanakan perbandingan 64 banding 24. Maka jawabannya menjadi 8/3. Dari mana 8/3? Kita cari EPB dari 64 dan 24. EPB-nya adalah 8. Jadi masing-masing dibagi oleh 8. Sehingga menjadi 64 dibagi 8 sama dengan 8. 24 dibagi 8 sama dengan 3. Sehingga jadi 8/3. Kemudian yang nomor 2, 3 jam banding 75 menit. Kita rubah dulu menjadi satuan menit, yang 3 jamnya menjadi 180, yang 75 menitnya tetap, sehingga kita bagi masing-masing menjadi 15, menjadi dibagi 15, sehingga menjadi 12/5. Kemudian nomor 3, 2 lusin banding 30 buah. 2 lusinnya itu sama dengan 24 buah banding 30 buah. Masing-masing dibagi oleh 6, EPB dari 24 dan 30, sehingga menjadi 4/5. Kemudian nomor 4, 1,5 kilogram berbanding 30 ons. Kita rubah menjadi ons, 1,5 kilogramnya menjadi 15 ons, banding 30 ons. Itu menjadi 1/2, masing-masing dibagi 15, EPB dari 30 dan 15. Kemudian yang nomor terakhir, 15 meter banding 600 cm. Dirubah menjadi 1.500 cm yang 15 meternya berbanding 600 cm sehingga menjadi 5/2. Itu didapat dari hasil dibagi oleh 300. 300 itu EPB dari 1.500 dan 600. Oke. Perbaiki dulu ya.
yang kalian kerjakan minggu lalu itu sudah Ibu nilai. Perbaiki dulu, tidak keliru sehingga nanti kalau ada soal yang sejenis seperti ini tidak salah lagi. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Perbandingan senilai. Perbandingan senilai. Apa itu perbandingan senilai? Untuk memahami perbandingan senilai, Ibu coba memberikan definisi seperti ini. Dua buah perbandingan A dan B dikatakan senilai dengan C banding D jika A banding B sama dengan C banding D. Atau ada kamu tuliskan A per B sama dengan C per D. A per B sama dengan C per D. Boleh juga kamu tulis begitu. Sehingga dengan demikian berlaku perkalian silang. A kali D sama dengan AD dan B kali C sama dengan BC. Ya, sehingga menjadi A kali D sama dengan B kali C atau AD sama dengan BC. Ibu ulangi. Dua buah perbandingan dikatakan senilai jika A banding B sama dengan C banding D. Sehingga berlaku A kali D itu sama dengan B kali C. Oke, kita lihat masalah perbandingan senilai. Masalah perbandingan senilai bisa dilihat dari contoh tabel berikut. Ibu punya contoh tabel sedikit saja. Ini tentang banyaknya buku dan harga buku. Oke, kita lihat. Yang pertama, jika banyak bukunya 3 buah, maka kita harus membayar Rp6.000. Jika bukunya 3 buah, maka harga yang harus dibayar adalah Rp6.000. Jika harganya 5 buah, maka harga yang harus dibayarnya adalah Rp10.000. Kita perhatikan kolom antara banyaknya barang. Kolom antara banyaknya barang itu berarti 3/5. 3/5 atau senilai dengan kolom pada harga barang. 6.000 per 10.000. Jadi ini sama nilainya. 3/5 itu sama nilainya dengan 6.000 per 10.000. Kita buktikan dengan pakai rumus ini aturannya. Katanya kalau A per B sama dengan C per D, maka harus berlaku perkalian silang. A kali D sama dengan B kali C. Kita coba ya. 3 kali 10.000, 30.000, betul. 5 kali 6.000, 30.000 juga benar. Berarti ini hasil perkalian silangnya sama. Nah, itulah jelas ini menunjukkan perbandingan senilai. Menunjukkan perbandingan senilai. Atau bisa juga kamu menghitungnya begini. Hitung dulu harga satuan. Harga 3 buku sama dengan 6.000. Kamu hitung. Kalau 3 buku sama dengan 6.000, satu bukunya berapa ya? Dibagaimanakan? Dibagi ya? Betul, dibagi. Berarti harga satu bukunya 6.000 dibagi 3.000. 6.000 dibagi 3 sama dengan 2.000. Kalau sudah diketahui harga satu buku sama dengan 2.000, maka jika kita membeli 5 buku tinggal kalikan 5 saja. 5 kali 2.000 sama dengan 10.000. Nah, itu juga boleh. Menghitung perbandingan senilai seperti itu boleh. Jadi dihitung dulu satuannya. Ini senilai. Jadi perbandingan senilai itu bisa dilihat dari tabel. Kalau kolom yang ini nilainya semakin ke bawah semakin besar, maka harganya juga ke sini dari atas ke bawah semakin besar pula. Oke, itu perbandingan senilai ya. Oke, kita lihat berikutnya perbandingan berbalik nilai. Berbalik nilai sudah jelas ya itu. Kak, dari judulnya aja tadi senilai. Yang ini berbalik nilai. Oh, berarti berbalik. Nah, untuk jelasnya kita lihat ya. Dua buah perbandingan A banding B dikatakan berbalik nilai dengan C banding D jika A banding B sama dengan D banding C. Sehingga ya, tuh lihat, dibalikan nilainya ya.
Dua buah perbandingan A banding B dikatakan berbalik nilai dengan C banding D. Jika A banding B sama dengan D banding C. Jadi dibalik dulu nih, ininya bukan C banding D, tapi D banding C. Sehingga berlaku perkalian silangnya A kali C sama dengan B kali D. Perbandingan senilai ini bisa dicontohkan dengan tabel di bawah ini. Nah, Ibu punya tabel yang menunjukkan antara jumlah anak dan jumlah permen dalam satu kotak yang dibagikan kepada anak yang berbeda-beda. Misalkan ya, Ibu punya sekotak permen. Oke, Ibu punya sekotak permen. Kalau dibagikan kepada 5 orang anak, maka masing-masing dapat 12 butir. Oke, kalau dibagi 5 ke 5 anak, maka didapat masing-masing 12 butir. Terus, misalkan kalau permen tersebut dibagikannya kepada 6 orang, jumlah yang dibaginya semakin nambah, ada 6 orang, berarti jatah yang didapat masing-masing anak jadi berkurang. Nah, jadi berapa tuh kira-kira? Kira-kira bagaimana kamu menghitungnya? Cari dulu jumlah permennya, cari dulu jumlah permennya seluruh. Kamu hitung. Kalau 5 orang anak dapat 12 butir, berarti jumlah seluruh permennya adalah 5 kali 12, 60 butir ya. Oh, kita sudah tahu jumlah permennya 60. Kalau sudah tahu 60, bagaimana kalau dibagi kepada 6 orang? Oh ya udah, tinggal bagi aja 6 orang. 60 dibagi 6 sama dengan 10. Ya, sama dengan 10. Tuh ya. Bagaimana kalau dibagikan kepada 15 orang? Bagaimana kalau dibagikan kepada 15 orang? Ya 60 saja bagi 15 sama dengan 4. Nah, sekarang kita lihat ya. Sekarang kita lihat. 5/6. Kita buat perbandingan antara jumlah anak. 5/6. Berbalik nilai dengan 12/10. Coba kamu sederhanakan 12/10 jadi berapa? Ini dibagi 2 jadi 6. 10 dibagi 2 jadi 5. Sehingga 12/10-nya jadi 6/5. Sementara ini 5/6. Sudah jelas ya? Terlihat ya? Berbalik nilainya. Nah, seperti definisi di sini. 5/6 berbalik nilai dengan 12/10. Jika 5/6-nya sama dengan 10/12. Sehingga berlaku hasil baginya selalu sama. Hasil kalinya selalu sama. 12 kali 5, 60. 10 kali 6, 60. 4 kali 15 juga 60. Lain dengan perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai, oh ini sebentar. Kalau perbandingan senilai, ini perbandingan berbalik nilai, hasil kalinya selalu sama ya. 12 kali 5 sama dengan 10 kali 6 sama dengan 4 kali 15. Itu yang berbalik nilai. Kalau yang senilai, hasil baginya selalu sama. Oke, 6.000 bagi 3. 2.000. 10.000 bagi 5. 2.000 juga sama. Itu bedanya. Jadi kalau perbandingan senilai dibagi dulu ya. Hasil baginya selalu sama. Kalau perbandingan berbalik nilai, hasil kalinya selalu sama. Atau bisa dilihat pada tabel, kalau perbandingan berbalik nilai itu, jika satu kolom dari atas ke bawah semakin naik, tuh 5, 16, 6, 15 semakin naik, maka kolom yang lainnya semakin turun. Beda dengan yang senilai. Kita lihat kalau yang senilai dari atas ke bawah ini naik, kolom yang lainnya dari atas ke bawah semakin turun. Oke, paham ya? Kalau kalian belum paham, boleh diulang-ulang lagi videonya. Ya, boleh diulang-ulang lagi videonya, dicatatnya juga yang lengkap. Sekarang kita lihat contoh soal perbandingan senilai. Contoh soal perbandingan senilai. Ini perbandingan senilai itu biasanya dalam kehidupan sehari-hari bisa ditunjukkan dengan harga barang dengan jumlah yang barang yang akan kita beli. Contoh misalkan. Diketahui harga 5 kg jeruk adalah 110.000. 5 kilo 110.000. Berapakah harga 11 kilo jeruk tersebut? Bisa dijawab dengan mencari dulu harga 1 kilonya, harga satuannya. Kalau 5 kilo sama dengan 110, berarti harga 1 kilonya 110 dibagi 5 sama dengan
Oke, 22.000. Kalau sudah diketahui harga 1 kilonya 22.000, berarti harga 11 kilonya tinggal kalikan saja 11 kali 22.000 sama dengan 242.000. Oke, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Sebuah kendaraan memerlukan 4 liter bensin untuk menempuh jarak 90 km. Berapa liter bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 135 km? Oke, kita lihat. Semakin jauh jarak yang ditempuh, berarti bensin yang diperlukannya juga semakin banyak ya. Oke. Kalau dengan 4 liter bisa menempuh jarak 90, berapa liter bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 135? Berarti, nah ini kita bagi dulu. 90 dibagi 4 atau boleh 135 atau kalikan dulu ini 135 kali 4 dibagi 90. 135 kali 4 dibagi 90 sama dengan 6 liter. Atau tadi yang Ibu bilang dibagi dulu ya, hasil baginya kan selalu sama. 4/90 kali 135. Boleh begitu. 4/90 kali 135. Hasilnya sama dengan 6. Oke. Jelas? Kalau belum jelas, ulangi lagi videonya. Masih belum jelas, kamu boleh tanya ke Ibu. Ya. Oke. Selanjutnya, contoh perbandingan berbalik nilai. Ada 2 soal. Contoh perbandingan berbalik nilai itu tadi contoh dalam kehidupan sehari-harinya bisa tadi antara jumlah makanan yang tersedia dengan banyak orang yang menghabiskan makanan tersebut. Jumlah permen yang tadi Ibu contohkan dengan jatah permen yang didapat masing-masing anak. Semakin banyak anak, maka jatah permen yang didapat semakin kecil. Nah, begini berbalik nilai. Kalau anaknya sedikit, maka jatah permen yang didapat juga semakin banyak. Itu berbalik nilai. Atau juga boleh dicontohkan berbalik nilai itu antara kecepatan dengan waktu. Ibu contohkan begini. Suatu kendaraan ngebut, jalannya ngebut. Ngebut itu kecepatannya berarti tinggi. Kalau ngebut berarti sampai di tujuannya lebih lama atau sebentar? Nah, lebih cepat ya. Sebentar. Kalau sebentar itu berarti waktunya kecil, sedikit waktunya. Nah, begini. Sekarang, kalau mobilnya dilambatkan, lambat banget, boyot mobilnya, pelan banget. Nah, berarti kecepatannya turun. Kalau mobilnya lambat, berarti waktu untuk sampai tujuan semakin lama. Lama itu berarti waktunya tinggi. Nah, selalu begini. Jadi kecepatan dengan waktu selalu berbalik nilai. Atau antara banyaknya pekerja dengan lama waktu mengerjakan suatu pekerjaan. Jadi maksudnya begini. Suatu pekerjaan dikerjakan oleh banyak orang pasti cepat selesai. Banyak orang cepat selesai, waktunya sebentar. Tapi kalau dikerjakan oleh sedikit orang, maka waktunya akan lama. Naik waktunya jadi lama. Ya, contohnya, kamu bebersih kelas dikerjakan oleh 5 orang, bisa selesai dalam waktu 2 jam. Tapi kalau dikerjakan oleh 1 jam, pasti lebih dari 2 jam kan? Ya, pasti lebih lama. Karena jumlah orangnya sedikit, maka waktunya lama. Itu berbalik nilai. Contoh. Ini contoh yang pertama. Jarak dari kota A ke kota B ditempuh selama 8 jam. Nih waktunya berarti 8 jam dengan kecepatan 75 km per jam. Jika jarak tersebut ditempuh dengan kecepatan 60 km per jam, berapakah waktu yang diperlukan? Oke, kita lihat berarti cari dulu hasil kalinya. Cari dulu jaraknya. Kalau dengan kecepatan 75 memerlukan waktu 8 jam, berarti 75 kilo. Kecepatan dulu kamu harus paham. 75 km per jam. Artinya dalam waktu 1 jam bisa menempuh jarak 75 km. Begitu. Kalau berjalan selama 8 jam dengan kecepatan 75, berarti jarak yang ditempuhnya tinggal dikalikan. Jarak biasanya dilambangkan dengan S, kecepatan V, waktunya T. Oke, lihat. Jarak itu kecepatan kali waktu. S sama dengan V kali T. Tadi V-nya 75, T-nya 8. 75 kali 8 sama dengan 600 km. Berarti jaraknya 600 km. Nah sekarang, jarak yang 600 km ini akan ditempuh dengan kecepatan 60 km. Berarti tinggal
Turunkan saja rumusnya. Kalau S sama dengan V kali T, berarti T sama dengan S dibagi V. S dibagi Pi, 600 dibagi 60 sama dengan 10. Oke, ya. Kalau tidak paham, ulangi lagi. Masih tidak paham, tanya ke Ibu. Nomor 2. Nah, ini. Proyek pembuatan sebuah gedung bisa selesai dalam waktu 40 hari oleh 12 orang pekerja. Jadi kalau ada 12 orang pekerja, maka selesai dalam waktu 40 hari. Jika proyek gedung tersebut ingin selesai dalam waktu 30 hari, berapa tambahan pekerja yang diperlukan? Nah, logikanya begini. Kalau ingin cepat 30 hari, berarti harus lebih dari 12 orang pekerjanya ya. Karena kalau ada 12 orang pekerja, dia selesai 40 hari. Sekarang ingin dipercepat. Kalau dipercepat berarti harus ada tambahan pekerja. Berapa tambahan pekerja yang diperlukan? Oke, kita lihat. Nilai pekerjaannya berarti setara dengan 40 kali 12. Jadi kamu kalikan dulu. Nilai proyek pekerjaan tersebut berarti setara dengan 40 kali 12. Berapa 40 kali 12? Nah, yang nilai 40 kali 12 ini ingin selesai dalam waktu 30 hari. Berarti dibagi 30 hari. Ini nilai pekerjaannya yang sudah diketahui kalau 40 orang dengan 12 orang. Kalau 40 hari dengan 12 orang. 40 hari dengan 12 orang pekerja ini nilai pekerjaannya. Jika ingin selesai dalam waktu 30 hari berarti kamu bagi 30, maka hasilnya adalah 16. 40 kali 12 sama dengan 480 dibagi 30 sama dengan 16 orang. Jadi perlu pekerja 16 orang. Tapi kan yang ditanyakan tambahan pekerja. Awas, hati-hati kamu suka ceroboh. 16 orang pekerja itu agar selesai dalam waktu 30 hari. Sudah ada berapa orang pekerja? Sudah ada 12 orang. Berarti tambahan pekerjanya cukup dikurangkan saja. 16 kurangi 12 sama dengan 4 orang. Oke, jelas ya? Terima kasih. Itu Ibu agak sedikit bergaya di situ. Biar lebih kenal. Untuk pertemuan kali ini, Ibu tidak ada tugas latihan. Tugas latihannya nanti minggu depan aja sekaligus dengan skala dan peta. Tapi Ibu meminta tetap dicatat materi yang barusan dikerjakan. Oke, selesai ya. Oke. Nah. Ya, oke. Untuk kali ini tidak ada tugas, tidak ada latihannya minggu depan, tapi tetap materi yang barusan kalian catat di buku catatan, kemudian foto dan kirimkan fotonya biasa di tugas classroom ya. Di tugas classroom diserahkan lagi ke Ibu fotonya seperti ini. Tetap lengkapi tugasnya, taat melaksanakan tugas, tidak terlambat. Ibu ingatkan untuk pembelajaran kali ini yang Ibu nilai dititik beratkan kepada ketaatan kalian dalam melaksanakan tugas dari Bapak Ibu guru. Kalau soal benar dan salahnya itu bisa ditentukan kebijakan kemudian. Yang penting kamu taat. Insya Allah ketaatan kalian terhadap perintah guru akan membawa keberkahan ilmu yang kalian dapat. Jadi tolong tugas kalian kerjakan. Untuk yang minggu lalu yang belum, Ibu tunggu secepatnya. Oke, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada kekeliruan, Ibu minta maaf. Kalian tetap semangat, tetap belajar di rumah, tidak lalai, tetap mengerjakan sholat 5 waktu, tidak lupa mengerjakan pekerjaan rumah, membantu orang tua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP 24 siap bisa, pasti bisa. Dadah.